Halo, selamat pagi anak mem. Hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 2 di subtema 3 di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Ya, sebelum mulai belajar jangan lupa kita berdoa ya, dipimpin oleh salah satu temanmu yang bisa kamu lihat di WA grup kita. Hari ini materinya adalah PPKN dan SPDP. Tujuan belajarmu ada 4, bisa kamu baca ya. Nah, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Iya, yang pembelajaran 1 kemarin sudah kita pelajari ya nak, tentang memelihara hewan dan tumbuhan. Ayo kita membaca dulu. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Dayu, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Dayu dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Dayu. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang tempatnya sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan. Hari itu Dayu, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Iya, dari teks itu coba kita jawab beberapa pertanyaan ini ya. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Iya, lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Menurutmu, apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Hak apa yang tidak dapat didapat oleh Dayu, Beni, dan Udin ketika di pasar? Hak akan lingkungan sehat dan bersih. Menurutmu, apakah orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempatnya yang telah disediakan oleh pasar. Bagaimana cara kita, sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan apabila melihat sampah berserakan segera dibersihkan. Nah, setiap orang berhak mendapat lingkungan bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Kita lihat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2, menanam pohon di sekitar rumah. 3, membersihkan halaman rumah setiap hari. 4, membersihkan bak mandi seminggu 2 kali. 5, membersihkan selokan dari sampah. 6, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketujuh, menggunakan barang hasil industri yang ramah lingkungan. Mungkin anak-anak mem bisa menambahkan beberapa contoh lainnya. Ya. Coba berikutnya kita pelajari montase. Lihat gambar itu. Ada gambarnya. Itulah contoh montase. Nah, apa itu montase? Montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Nah, contohnya ada gambar di majalah, di koran. Itu dipadukan, disatu-satukan menjadi satu gambar yang baru. Nah, gambar tersebut dipadukan menghasilkan gambar yang baru dan biasanya boleh diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, itu bisa kamu lihat kan. Nah, ada kian gambar rumah pohon. Diambillah, ditempel. Lalu diambil lagi gambar orang-orangan entah dari koran atau majalah bekas.
ditempel. Ada lagi dilihatnya dari majalah gambar bunga-bunga, ditempel. Jadilah dia kebersihan lingkungan misalnya temanya. Itulah dia montase. Kemarin masih ingat kan mozaik dan kolase? Iya, kolase yang kita buat kemarin ada yang buat dari daun-daun kering ya. Nah, itu caranya menempelkan namun sesuai dengan pola. Tapi kalau mozaik menempelkan dari keping-keping, boleh keping-keping kertas, biji-bijian ya, kulit telur. Cara membuat montase. Yang pertama alatnya gunting, bahannya majalah, koran, gambar-gambar. Lalu kertas HPS, karton dan lem. Nah, langkah-langkahnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang ada. Lalu guntinglah gambar tersebut, lalu tempelkan pada buku gambar yang sudah disiapkan atau pada karton, lem. Maka lihatlah hasil montasemu. Nah, sampai di situ dulu materi kita. Selamat bekerja dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih.